Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian soal P12.2 untuk bagian A dan B. Nah, untuk soalnya itu dalam bahasa Indonesianya, collaboratories memiliki paten untuk sebuah presipitator yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Co tidak memproduksi atau menjual produk yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan ini tuh melakukan penelitian dan mengembangkan produk serta proses yang dipatenkan lalu memberikan lisensi paten tersebut kepada produsen dengan basis royalti. Nah, mereka tuh sesekali juga menjual paten. Nah, riwayatnya itu uh, selama tahun 2013 dan 2014 penelitian untuk mengembangkan presipitator itu seharga 384 ribu dolar. Lalu pada Januari 2015 desain dan konstruksi prototype menghabiskan biaya 87.600 dolar 87.600 dolar. Lalu Maret 2015 pengujian model 42.000. Januari 2016 biaya pengacara untuk menyiapkan aplikasi paten diberikan pada 30 Juni 2016 itu seharga 59.500. Lalu pada November 2017 rekayasa tambahan untuk mengubah desain presipitator ke tahap manufaktur 81.500. Desember 2018 biaya hukum untuk membela paten secara sukses 42.000 dolar. Dan pada April 2019 biaya pengembangan dan modifikasi desain presipitator yang telah dipatenkan 49.000. Dan terakhir Juli 2021 biaya hukum dan gugatan paten yang gagal terhadap pesaing 34.000. Nah, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten dianggap memiliki nilai ekonomi yang layak. Joe memilih umur manfaat sebesar 17 tahun sejak paten diberikan. Jadi umur manfaatnya itu 17 tahun dan pada 1 Januari 2021 ditinjau kembali dan umur manfaat diubah menjadi 5 tahun. Jadi diubah. Dan amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Nah, tahun buku perusahaan berakhir pada 31 Desember. Nah, instruksi A 31 hitung nilai yang tercatat pada masing-masing tanggal. Yang A 31 Desember 2016, yang B 31 Desember 2020 dan C 31 Desember 2023. Dan saya akan menjelaskan bagian A dan B. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu yang pertama yaitu menghitung total biaya paten dikapitalisasi. Jadi jumlah seluruhnya tadi dihitung. Di sini seperti pada tahun 2016 itu di sini total biaya paten dikapitalisasi itu totalnya 449.600 dolar. Dan pada tahun 2013 dan 2014 riset untuk mengembangkan presipitator itu biayanya 324.000 dan dikapitalisasi biaya langsung. Lalu setelah biaya dihitung dan keputusannya sudah tercatat, bisa menghitung per tahunnya. Nah, di sini itu pada tahun 2016 akumulasi biayanya itu 403.100 dolar. Lalu ada perhitungan amortisasinya karena akumulasi biaya itu dibagikan dengan umur manfaat 17 tahun dan dikalikan 6/12, maka hasilnya 11.914. Dan selanjutnya pada 2017 600.000 dolar itu dibagi 17 hasilnya 23.800 dan akumulasi amortisasinya lalu carrying value-nya itu hasil dari akumulasi biaya itu dikurangi dengan
akumulasi amortisasi. Nah, dan seterusnya itu pada 2018 $406.600 itu dibagi 17, maka hasilnya 23.918. Nah, di sini itu kembali pada carrying value-nya itu amortisasi dikurangi dengan akumulasi amortisasi, maka hasilnya $346.968.000. Lalu pada 2019 akumulasi biaya 415.600 dibagi 17, maka hasilnya 24.447, dan pada carrying value-nya itu $331.521.000. Dan yang terakhir pada tahun 2020 akumulasi biaya sama seperti tahun sebelumnya, yaitu $415.600.000 dibagi 17, hasilnya 24.447, dan carrying value-nya itu $374.000. Nah, basis perhitungannya yang tahun 2016 itu kan paten diberikan 30 Juni. Nah, ini seperti hampir sama seperti sebelumnya. Yang di sini itu 403 $100.000 dibagi 17 dikali 6 per 12. Nah, itu hasilnya 11.914. Lalu pada 2017 sampai 2020 itu tahun penuh, dan perhitungan yang dilakukan itu sama sesuai dengan akumulasi biayanya tadi, dan hasilnya seperti yang tertera tersebut, dan hasil akhirnya itu 108.526. Nah, pada soal yang A itu kan 31 Desember 2016. Nah, biaya akumulasinya itu 403 $100.000, amortisasi akumulasi $11.914.000, dan carrying value-nya $391.186.000. Nah, ini tadi tuh kita bisa melihat dari tabel perhitungan sebelumnya pada slide sebelumnya. Lalu pada soal B 31 Desember 2020 biaya akumulasi $415.600.000, amortisasi akumulasi $108.526.000, dan carrying value-nya $307.74.000. Nah, hasil perhitungan ini dihasilkan dari tabel-tabel sebelumnya, dari perhitungan sebelumnya. Perkenalkan, saya Kawidianti dengan NPM 240 130 1085. Di sini soal P12.2 yang C, di mana pada tanggal 31 Desember 2023 biaya akumulasinya itu sebesar 575.600.000 yang berasal dari 403.100 itu kan hasil dari tanggal 3 dari biaya akumulasi yang tanggal 31 Desember 2016. Lalu itu ditambahkan dengan yang itu kan 403.100 ini kan berasal dari tanggal 31 Desember 2016. Dan ini juga termasuk biaya awal ya, yang termasuk biaya awal. Terus ditambahkan, dijumlah lagi dengan nilai 81.500, ditambahkan lagi dengan nilai 81.500 yang didapatkan pada pada November 2017, dikarenakan pada November 2017 ini aktivitas yang meningkatkan nilai dari paten, jadi bisa dikapitalisasi. Lalu ditambahkan lagi di jumlah 42.000 yang didapatkan dari Desember 2018, dikarenakan ini itu ialah biaya hukum untuk pembelaan paten yang sukses,
dan ini juga bisa dikapitalisasi. Lalu dijumlah lagi dengan nilai 49.000 yang didapatkan pada April 2019, yang dikarenakan ini ditambahkan karena bisa menambah manfaat ekonomi masa depan dari paten, sehingga 49.000 ini bisa dikapitalisasi. Lalu jumlahnya itu kan 575.600.000 yang ditempatkan di biaya akumulasi. Lalu pada amortisasi akumulasi di sini ada amortisasi akumulasi di mana terdapat dari tahun 2016 ini kan dikurangi 2023 ya, sehingga nilainya itu menjadi 422.063. Lalu di carrying value ini kita jumlah lagi yang dari biaya akumulasi yaitu 575.600 dikurangi amortisasi akumulasi yaitu 422.063, sehingga jadi nilai carrying value sebesar 193.537. Perkenalkan, nama saya Jovitana Santoso. Di sini saya akan membahas soal P12.3a. Soalnya pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai waralaba Senkopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar $75.000. Dari jumlah ini, $15.000 dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayarkan dalam angsuran tahunan sebesar $15.000 masing-masing. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2023, perjanjian tersebut menetapkan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan masa depan yang diperlukan dari pewaralaba. Nilai sekarang pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa 5% dari pendapatan dari waralaba harus dibayarkan kepada pewaralaba setiap tahun. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah $900.000. Sandro memperkirakan masa manfaat waralaba adalah 10 tahun. Nah, kedua, Sandro mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar $65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah total $17.600. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Yang ketiga, merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga $36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Biaya litigasi yang berhasil untuk membela merek dagang sejumlah total $10.200 dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan bahwa masa manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak awal tanggal akuisisi. Nah, untuk pertanyaannya, siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam format yang terbaik. Pertama, mari kita bahas pada franchise. Nah, umur manfaat franchise sendiri 10 tahun untuk biaya waralaba pada 1 Januari 2022 $15.000 ditambah dengan $43.700. Nah, $15.000 ini didapat dari jumlah yang dibayarkan pada saat ditandatangani atau angsuran tahunan pada tiap tahun. Nah, untuk $43.700 ini didapat dari 4 pembayaran tahunan yang didiskon pada 14% tersebut dengan total $58.700. Nah, untuk amortisasi tahun 2022, $58.700 tadi dikalikan dengan 1 dibagi dengan 10. Nah, ini dibagi dengan 10 karena umur manfaat franchise sendiri terdapat 10 tahun dan 1 yakni menunjukkan pada tahun pertama yaitu pada tahun 2022. Nah, dengan total
amortisasi sebanyak $5.870. Nah, untuk nilai bukunya $52.830. Selanjutnya untuk paten. Umur manfaat paten sendiri ada selama 8 tahun. Untuk biaya mendapatkan paten pada 2 Januari 2022 sebanyak $17.600. Nah, untuk amortisasi tahun 2022, 17.600 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 8 dengan total $2.200. Untuk nilai bukunya sendiri $15.400. Selanjutnya untuk trademark. Manfaat trademark sendiri selama 20 tahun. Biaya trademark pada 1 Juli 2019 $36.000. Amortisasi pada 1 Juli 2019 sampai 1 Juli 2022 dengan total $5.400. Ini dihasilkan dari 36.000 tadi, baik biaya trademark dikalikan dengan 3 ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dibagi dengan 20 banyaknya tahun dari umur manfaat, sehingga nilai bukunya pada 1 Juli 2022 $30.600. Untuk biaya litigasi sukses pada 1 Juli 2022 $10.200. Nilai buku setelah litigasi sukses $40.800. Nah, untuk amortisasi 1 Juli sampai 31 Desember 2022 $40.800 dari nilai buku setelah litigasi sukses dikalikan dengan 1 dibagi dengan 17 itu sisa dari tahun 20 tahun tadi, dikalikan dengan 6 lalu dibagikan dengan 12. 6 ini dari bulan Juli ke Desember, sedangkan 12 banyaknya bulan dalam 1 tahun, dengan total akhir $1.200. Biaya trademark setelah amortisasi berjumlah $39.600. Oke, selanjutnya di sini ada pada jawaban soal P12.3 yang B. Di sini jenis bebannya itu ada amortisasi franchise di mana nilainya itu sebesar 5.870 yang didapatkan dari 58.700 dibagi 10 tahun. Lalu ada royalty franchise di mana nilainya itu sebesar 45.000 yang pendapatan yang didapatkan dari pendapatan waralaba, yaitu caranya 5% itu dikali dengan 900.000, karena disitu kan yang royalty franchise ini kan perjanjiannya itu menyebutkan bahwa Sandro itu harus membayar 5% dari pendapatan ke franchisor, dimana jadinya itu pendapatan yang waktu 2022 itu sebesar 900.000 itu dikali royalty sebesar 5% dan mendapatkan hasil sebesar 45.000. Sedangkan royalti itu ialah beban langsung, bukan bagian dari harga perolehan. Lalu ada biaya R&D, di mana biaya eksperimen sebesar 65.000 ini tidak memenuhi syarat kapitalisasi menurut PSAK 19. Jadi RRD ini R&D ini langsung dibebankan langsung ke laba rugi sebagai biaya periode berjalan. Lalu ada amortisasi paten, di mana amortisasi paten ini biaya legal dan pendaftaran sebesar 187.600 yang boleh dikapitalisasi karena terkait paten yang sudah dikembangkan dan siap diajukan. Jadi umur manfaat itu kan ditentukan 8 tahun. Jadi amortisasi per tahunnya itu
187.600 ini dibagi 8 tahun sehingga nilai dari amortisasi patennya ini sebesar 23.450. Lalu yang terakhir ada amortisasi trademark atau merek. Jadi trademark ini merek dagang ya. Kan trademark ini kan dibeli pada tanggal 1 Juli 2022, lalu biaya pembeliannya itu sebesar 360.000 dan biaya litigasinya yang sukses itu sebesar 150.200. Jadi total biaya yang dikapitalisasi itu sebesar 360.000 ditambah 150.200 sehingga menghasilkan nilai 510.200. Lalu umur manfaatnya itu kan 20 tahun, jadinya dari perolehan total biaya yang dikapitalisasi ini dibagi dengan umur manfaat, jadi 510.200 ini dibagi 20 tahun, lalu dengan hasilnya yaitu 25.510. Nah, tetapi ini kan hanya digunakan 6 bulan dari Juli sampai Desember. Maka amortisasinya total beban pada 2020. Jadi amortisasinya trademark itu menjadi pada tahun 2020 itu dari 25.510 ini kan hasil dari amortisasi setahun penuh. Lalu itu juga dikali 6/12 yang dimana pemakaiannya itu hanya 6 bulan. Terus jadinya hasilnya itu sebesar 12.755. Lalu dari nilai-nilai beban yang telah dijumlahkan ini sebesar 152.075. Contoh soalnya pada tanggal 1 Januari 2024, PT Surya Cipta membeli hak paten atas suatu elektronik baru dengan harga 120 juta rupiah. Biaya legal untuk memperoleh paten tersebut sebesar 10 juta rupiah. Umur hukum paten adalah 10 tahun, namun manajemen memperkirakan paten hanya akan digunakan selama 8 tahun. Pada akhir tahun 2027, manajemen menilai bahwa nilai tercatat paten melebihi nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount sebesar 60 juta rupiah. Nah, soal yang didapat dari cerita tersebut adalah yang pertama, hitung nilai tercatat paten pada 31 Desember 2027 sebelum dilakukan penurunan nilai atau impairment. Yang B, hitung jumlah rugi penurunan nilai atau impairment loss yang harus diakui pada tahun 2027. Yang C, buat jurnal amortisasi tahun 2024 dan jurnal penurunan nilai 2027. Yang A, nilai tercatat paten pada 31 Desember 2027 sebelum impairment. Harga perolehan patennya sebesar 120 juta rupiah, biaya legalnya 10 juta rupiah, total biaya perolehan 130 juta rupiah. Umur manfaat 8 tahun, amortisasi per tahun 130 juta dibagi 8 sama dengan 16.250.000 rupiah. Amortisasi selama 4 tahun ya dari 2024 ke 2027 adalah 4 dikalikan 16.250.000 rupiah sejumlah 65 juta rupiah. Dan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2027 sejumlah 65 juta rupiah dari pengurangan dari 130 juta rupiah dikurangi 65 juta rupiah. Yang B, jumlah rugi penurunan nilai atau impairment loss tahun 2027. Nilai tercatatnya 65 juta rupiah, recoverable amount-nya sejumlah 60 juta rupiah, dan impairment loss-nya sejumlah 5 juta rupiah pengurangan dari nilai tercatat dikurangi oleh recoverable amount. Yang C, jurnal amortisasi tahun 2024. Beban amortisasi paten di sisi debit sejumlah 16.250.000 rupiah dan akumulasi amortisasi paten di sisi kredit sejumlah 16.250.000 rupiah. Dan jurnal penurunan nilai tahun 2027 yaitu akun rugi penurunan nilai paten di sisi debit sejumlah 5 juta rupiah dan akumulasi penurunan nilai paten di sisi kredit sejumlah 5 juta rupiah.